Semuanya, perkenalkan nama saya Hana Kartika dengan NIM 2003084. Saya berasal dari Prodi Agribisnis Kelapa Sawit Grup C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mutu minyak kelapa sawit. Sebelumnya, minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati berasal dari kelapa sawit, dan minyak kelapa sawit merupakan salah satu industri perkebunan terbesar di Indonesia dan merupakan penghasilan terbesar di Indonesia. Minyak kelapa sawit itu bisa dihasilkan dalam bentuk pangan maupun dalam bentuk kosmetik dan lain-lain. Pertama, faktor yang mempengaruhi mutu minyak kelapa sawit yaitu asam lemak bebas, di mana asam lemak bebas, lemak dan minyak terdiri dari trigliserida campuran yang merupakan ester dan gliserol dan asam lemak rantai panjang. Minyak dan lemak tidak berbeda dalam bentuk umumnya, trigliseridanya, dan hanya berbeda dalam bentuk wujudnya. Misalnya berbentuk wujud cair maupun padat. Minyak dan lemak tidak larut dalam air dingin dan sedikit larut dalam alkohol, terutama minyak dengan molekul rendah kecuali minyak jarak. Minyak dan lemak dapat larut sempurna dalam ester, hidrokarbon, benzena, dan karbon disulfida dan pelarut halogen. Asam lemak bersifat polar, cenderung larut dalam pelarut polar, sedangkan asam lemak nonpolar larut dalam pelarut nonpolar. Pengujian asam lemak bebas dalam minyak dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan dari minyak atau lemak tersebut. Produksi asam lemak bebas disebabkan oleh enzim yang dimana pada umumnya yaitu berada dalam jaringan lemak yang bersifat netral dan dalam masih bentuk utuh. Di dalam organ tertentu, misalnya seperti hati, pankreas, kegiatan metabolisme cukup tinggi sehingga menghasilkan sejumlah asam lemak bebas. Mikroba juga berpengaruh pada produksi asam lemak bebas, yaitu oksidasi secara biologis terutama terjadi pada lemak yang masih berada dalam jaringan. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas yang tidak terikat dengan trigliseridanya. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Kadar ALB dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Jika di atas 1%, maka kadar ALB-nya tidak bagus lagi. Asam lemak bebas terbentuk karena proses oksidasi dan hidrolisa enzim selama pengolahan dan penyimpanan kelapa sawit itu sendiri. Dalam bahan pangan, asam lemak dengan kadar lebih besar dari berat lemak akan mengakibatkan rasa yang tidak diinginkan dan kadang-kadang dapat meracuni tubuh. Timbulnya racun dalam minyak yang dipanaskan telah banyak dipelajari. Bila lemak tersebut diberikan pada lemak atau diinjeksikan ke dalam darah, akan timbul gejala diare, kelambatan pertumbuhan, pembesaran organ, kanker, kontrol tak sempurna pada pusat saraf, dan mempersingkat umur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bilangan peroksida. Bilangan peroksida merupakan kerusakan lemak atau minyak yang utama adalah karena peristiwa oksidasi dan hidrolitik. Reaksi oksidasi dan oksigen terhadap asam lemak tidak jenuh akan terbentuknya peroksida aldehid, keton, serta asam-asam lemak berantai pendek yang dapat menimbulkan perubahan organoleptik yang tidak disukai seperti penambah perubahan bau dan flavor ataupun ketengikan. Oksidasi terjadi pada ikatan tidak jenuh dalam asam lemak. Oksidasi dimulai dengan pembentukan peroksida dan hidroperoksida dengan pengikatan oksigen pada ikan terangkap asam lemak tidak jenuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan bilangan peroksida yaitu cahaya, panas, enzim peroksida, logam-logam berat seperti Cu, Fe, Co, dan Mn. Zat-zat penghambat pembentukan peroksida yaitu proses ketengikan sangat dipengaruhi oleh adanya prooksidan dan antioksidan. Prooksidan akan mempercepat terjadinya oksidasi, sedangkan antioksidan akan menghambat adanya
akan menghambat proses oksidasi tersebut. Adanya antioksidan dalam lemak akan mengurangi kecepatan proses oksidasi. Antioksidan secara alamiah terdapat di dalam lemak nabati. Kadang-kadang sengaja ditambahkan. Ada dua macam antioksidan, yaitu antioksidan primer dan sekunder. Antioksidan primer merupakan suatu zat yang dapat menghentikan reaksi berantai pembentukan radikal yang melepaskan hidrogen. Zat-zat yang termasuk golongan ini berasal dari alam dan dapat pula dari buatan. Antioksidan alam antara lain tokoferol, lecitin, fosfalida, sesamol, gosipol, dan asam askorbat. Antioksidan alam yang paling banyak ditemukan dalam minyak nabati adalah tokoferol yang mempunyai keaktifan vitamin E dan terdapat dalam alfa, beta, dan tokoferol. Tokoferol ini akan mempunyai banyak ikatan rangkap yang mudah dioksidasi sehingga akan melindungi lemak dari oksidasi. Antioksidan sekunder. Antioksidan sekunder merupakan suatu zat yang mencegah kerja peroksidan sehingga dapat digolongkan sebagai sinergi. Beberapa asam organik tertentu, biasanya asam di atau trikarboksilat, dapat mengikat logam-logam tersebut. Misalnya, satu molekul asam sitrat akan mengikat peroksidan Fe seperti dilakukan pada minyak kacang kedelai. Angka peroksida merupakan nilai terpenting untuk menentukan derajat kerusakan pada minyak ataupun lemak. Asam lemak tidak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida. Adanya peroksida dapat ditentukan secara iodometri. Angka peroksida dinyatakan sebagai banyaknya mili ekuivalen peroksida dalam setiap 1000 gram atau 1 kg minyak, lemak, dan senyawa-senyawa lainnya. Penentuan bilangan peroksida itu bisa digunakan secara iodometri, tetapi biasanya cara ini kurang baik dikarenakan peroksida jenis tertentu banyak bereaksi sebagian. Di samping itu juga dapat terjadi kesalahan yang disebabkan oleh reaksi antara kalium iodin dengan oksigen dari udara. Bergabungnya peroksida dalam sistem peredaran darah dapat mengakibatkan kebutuhan vitamin E yang besar. Berdasarkan percobaan terhadap ayam, kekurangan vitamin E dalam lemak mengakibatkan timbulnya gejala pelunakan otot, dan jika hidroperoksida diinjeksikan ke dalam aliran darah dapat menimbulkan gejala cerebelar. Jika jumlah peroksida dalam bahan pangan tinggi, maka akan bersifat sangat beracun dan tidak dapat dikonsumsi. Gejala yang cukup ringan dirasakan pada manusia biasanya rasa gatal pada tenggorokan kita setelah mengkonsumsi makanan jenis gorengan. Namun bila dibiarkan terlalu lama, maka peroksida akan membentuk senyawa lipoperoksida secara non-enzimatis dalam otot usus dan mitokondria. Efek peroksida bagi kesehatan kita diantaranya mengakibatkan rasa gatal pada tenggorokan setelah mengonsumsi makanan jenis gorengan yang menggunakan minyak goreng tersebut. Yang kedua, mengakibatkan kerusakan beberapa vitamin seperti A, C, D, E, K, dan beberapa vitamin B, sehingga tubuh mengalami defisiensi vitamin. Yang ketiga, dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan denaturasi lipoprotein sehingga dapat memicu penimbunan lemak dalam pembuluh darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mutu minyak kelapa sawit yang lainnya, yaitu bilangan iod. Bilangan iod adalah jumlah gram iod yang dapat diserap oleh 100 gram minyak. Bilangan iod dapat menyatakan derajat ketidakjenuhan dari minyak atau lemak. Semakin besar bilangan iod, maka derajat ketidakjenuhan semakin tinggi. Bilangan iodin merupakan jumlah gram iodin yang dapat diikat oleh 100 gram lemak. Ikatan rangkap yang terdapat pada asam lemak tidak jenuh akan bereaksi dengan iodin atau senyawa iodin. Gliserida dengan tingkat ketidakjenuhan tinggi akan mengikat iodin dalam jumlah yang lebih besar.
Bilangan iodin ditetapkan dengan melarutkan sejumlah contoh minyak atau lemak. Bilangan iodin dapat menyatakan derajat ketidakjenuhan dari minyak atau lemak dan juga dapat menggolongkan jenis minyak pengering dan minyak bukan pengering. Minyak pengering mempunyai bilangan iodin yang lebih dari 130, sedangkan minyak yang mempunyai bilangan iodin 100 sampai 130 bersifat setengah mengering. Penentuan iodin biasanya bisa menggunakan metode cara Kaufman, Danwich, ataupun House. Dan perhitungan bilangan iodin dari masing-masing cara tersebut adalah sama. Semua cara ini berdasarkan atas prinsip titrasi, di mana reaksi halogen berlebihan ditambahkan pada contoh yang diuji. Setelah reaksi sempurna, kelebihan reaksi ditentukan jumlahnya dengan titrasi tersebut. Bilangan iodin berbanding lurus atau berbanding langsung dengan derajat ketidakjenuhan. Bilangan iodin yang tinggi diindikasikan ketidakjenuhannya yang tinggi pola. Ini juga bersama sebagai indikator dari bentuk lemak. Bilangan iodin lemak yang tinggi biasanya berupa cairan, sedangkan bilangan iodin yang rendah biasanya berupa bentuk padatan. Selama pemrosesan minyak dan lemak sebagai derajat pertambahan hidrogenasi, bilangan iodin berkurang. Bilangan iodin juga merupakan parameter yang menentukan banyaknya ikatan rangkap di dalam minyak ataupun lemak. Bilangan iodin yang tinggi diindikasikan ketidakjenuhannya yang tinggi juga. Bilang ini juga berguna sebagai indikator dari bentuk lemak. Bilangan iodin lemak yang tinggi biasanya berupa cairan, sedangkan bilangan iodin yang rendah biasanya dia berupa padatan.